Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita ketemu lagi di Taklim Anakku. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Ya, hujan nggak? Di sana hujan nggak? hujan. Oh gitu. Hujan. Nah, sebelum kita mulai, kan lagi hujan nih. Gimana kalau kita baca doa hujan yuk, doa turun hujan. Siapa yang tahu doa turun hujan? Saya. Ya, baca sama-sama ya. Oke. Bismillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Alhamdulillah, kita doa sama Allah semoga hujan yang turun hari ini menjadi berkah di bulan Ramadan di hari Jumat, Masya Allah. Oke, adik-adik, sekarang gini. Sebelum kita mulai acara hari ini, taklim hari ini, kamu Tia mau kasih tahu ke adik-adik semuanya untuk selamat datang di taklim anakku hari ini ya. Untuk adik-adik semua. Kedengeran ya suara kamu Tia ya? Kedengeran Kak. Kamu Tia mau kasih tahu apa namanya adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Pertama apa? Yuk kita lihat yuk. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul. Yang kedua menjaga wudhu. Adik-adik udah sholat asar belum? Belum. Udah. Belum. Ya. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Waalaikumsalam. Lanjut ya. Merah ya Allah. Dan ahli ilmu. Lalu sabar, rendah hati, dan tenang. Lapang dada dan fokus dalam menjaga waktu. Ya adik-adik ya, itu adab-adab menuntut ilmu ya. Selanjutnya, ada adik-adik lagi yang baru datang ya? Siapa yang baru datang? Iya, lah. Setelah itu, setelah kita perbaikin semua waktu dan ilmunya, niat belajar untuk apa? Untuk menarik ridho Allah. Jangan lupa berwudu dulu tadi ya, yang kamu Tia bilang. Nih, yang belum salat yuk, wudu dulu aja yuk. Kita wudu sebelum kita mulai. Terus gunakan kerudung dan baju yang rapi. Pastikan audio Zoom di mute ya. Jadi kalau kamu Tia atau Kak Yogi lagi kasih materi di mute dulu audionya. Lalu tidak diperkenankan mencoret layar. Terus siapkan alat tulis apabila diperlukan. Kayaknya perlu ya alat tulis kemarin ya. Itu kan Kak Yogi pernah bilang akhirnya setelah ditulis diupload ke Instagram terus dapat hadiah ya. Makanya sekarang siapkan alat tulisnya. Lalu ikuti kajian dengan tertib hingga akhir ya. Semoga Allah meridhoi amal solih kita hari ini. Selamat mengikuti kajian taklim anakku. Oke, untuk format nama Zoom pesertanya udah ya. Contohnya nih, TA underscore laki-laki atau perempuan, lalu nama anak dan nama orang tua ya. Untuk orang tua yang mendampingi, kamu Tia juga mau minta maaf ya, karena kita masih pakai manual gini untuk menjaga anak-anak juga ya Bunda ya. Lalu untuk semuanya mohon kerjasamanya untuk Bunda, untuk anak-anak semua. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang baru datang. Iya, anak-anak. Sekali lagi, Putih mau kasih info juga untuk Bunda, jika ada rezeki berlebih ya, bisa infak ke BCA Syariah yang tertera di layar ini ya Bunda-Bunda ya. Oke, terima kasih.
Ya, selanjutnya akan ada pengajian dari Nadifa Kanza Syabira umur 8 tahun dan Danish Firdaus umur 7 tahun. Untuk adik-adik silakan didengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Oh, panjang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari-hari yang lain Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, hendaklah kamu mengucapkan bilangannya dan menggagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan dari adik Nadifa dan adik Danis. Dan untuk adik-adik semua, nanti Kak Yogi kasih materi, jangan lupa siapkan apa tadi? Siapkan iya, dan dengarkan baik-baik karena Bunda Muti punya 3 hadiah untuk adik-adik dari Taklim Anakku, ya. Aku punya whiteboard. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita panggil yuk Kak Yogi udah datang belum ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Yogi sudah datang. Sekarang, oh iya Kak Yogi, hari ini kita punya 3 hadiah Kak Yogi untuk adik-adik semua ya. Nanti Kak Yogi yang kasih pertanyaan ya. Oke, Bunda. Adik-adik udah siap semuanya ya? Dengarkan Kak Yogi ya. Sudah. Rosim, silakan Kak Yogi. Terima kasih. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek semuanya. Udah sholat asar belum? Alhamdulillah, Masya Allah. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam, yang memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan waktu luang. Sehingga di kesempatan sore hari ini, Kak Yogi ketemu lagi nih sama teman-teman salih dan salihah. Ya, Masya Allah, teman-teman, udah mandi belum sore ini? Teman-teman tahu nggak? Di sekitaran Tangerang, atau mungkin Jakarta sedang hujan dari tadi. Ya, dari Kak Yogi pulang sholat Jumat tadi Kak Yogi kehujanan teman-teman. Terus sampai di rumah masih hujan juga, terus sekarang juga masih hujan. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Kayaknya tadi ada yang bobo siang nih. Siapa ya yang bobo siang ya? Ayo jujur. Ya ketahuan nih, Mikan ketahuan dari matanya. Masya Allah, teman-teman dapat rezeki bisa bobo siang. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga teman-teman yang hari ini bisa bobo siang, nanti malam bisa semangat mencari sebuah malam. Namanya malam apa ya? Kok kayak lupa deh. Malam Sabtu. Ya, ntar kan emang malam Sabtu ya. Patricia sih ngasih jawabannya salah nih. Apa ya? Malam. Oh, Kak Yogi tahu. Malam Lailatul Qadar. Betul nggak adik-adik? Wah, Kak Yogi dapat hadiah dong. Mana hadiahnya buat Kak Yogi? Siapa yang ngasih Kak Yogi hadiah? Oke deh, teman-teman. Semoga teman-teman yang hari ini berjuang, ya, berpuasa, kemudian mencari malam Lailatul Qadar nanti malam, Allah berikan malam Lailatul Qadarnya ya. Sehingga kita dikasih ibadah selama 1000 bulan. Baik. Setelah berjuang dari hari apa waktu itu ya? Hari Ahad ya. Hari Ahad berjuang puasa. Ada yang puasa sambil sekolah. Ada yang puasa sambil ikut kajian. Terus berjalan waktu. Dari kajian pertama bersama taklim anakku dengan tema apa ya waktu itu? Masih ada yang ingat nggak teman-teman? Waktu itu kita membahas pertama kali tentang puasa ya, tentang puasa, tentang tarawih ya, tentang tarawih yuk, terus lagi Lailatul Qadar juga udah kita bahas, sampailah kita pada penutup rentetan acaranya, pembahasan terakhir tentang Lebaran atau indahnya Lebaran. Teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita merasakan capek, lelah, perutnya haus, lehernya pusing. Kenapa? Emang perutnya yang mana? Perutnya yang ini. Salah. Perutnya yang mana? Kasih tahu Kak Yogi dong. Perutnya yang ini. Ya jangan, ini mah telinga.
Oke, yang mana perutnya? Oh, ini Kak. Yang ini Kak perutnya. Ya, adik-adik nahan lapar, nahan haus juga. Setiap jam nanya waktu sama Umi, sama Abi, sama ayah bunda. Ya, sekarang jam berapa ya? Nah, sekarang masih jam 6 pagi, nak. Ya, ntar ketemu ayah lagi. Ya, sekarang udah jam berapa ya? Oh, kalau sekarang jam 7, nak. Ya, baru 1 jam. Ntar nanya jam lagi, ya sekarang udah jam berapa ya? Oh, sekarang udah jam 5:30 sore, nak. Woi, langsung dia bergembira karena sebentar lagi buka puasa. Ya, dan kita telah melalui hal itu sebanyak 20 hari loh, teman-teman. Artinya tinggal 10 hari lagi teman-teman berjuang. Nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sayang banget sama kita. Kalau kita itu taat sama Allah, kita berjuang menjalankan perintah-perintahnya Allah, teman-teman, Allah akan kasih kita hadiah. Ya, teman-teman yang hari ini ikut kajian aja, kalau misalkan duduknya rapi, terus membuka videonya, terus memperlihatkan bagaimana sedang menuntut ilmunya, dia duduknya bagus, dia juga mencatat, nanti ada hadiahnya, teman-teman. Ya, dikasih hadiah sama umi-umi kita yang baik hatinya. Nah, apalagi Allah sayang. Ya, Allah itu akan sediakan untuk kita hadiah yang banyak banget. Ya. Dan salah satu hadiah yang Allah kasih adalah 1 hari yang kita pakai untuk berbahagia dan bersenang-senang. Namanya apa, Kak Yogi? Namanya Idul Fitri. Apa adik-adik? Idul Fitri. Atau yang adik-adik kenal dengan nama lemot banget internetnya. Oh enggak, itu lemot banget. Apa ya? Lebaran. Ya. Adik-adik pernah dengar kalimat lebaran? Alhamdulillah, adik-adik sudah dengar kalimat lebaran. Adik-adik, lebaran itu hadiah loh dari Allah buat kaum muslimin. Ketika Allah mewajibkan ibadah kepada kita, Allah sediakan hadiah. Ya, jadi lebaran itu adik-adik adalah hadiah dari Allah buat hambanya yang taat. Suatu ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu qadimal Madinata. Ya, dan hadis ini dikabarkan oleh seorang sahabat yang namanya Anas. Jadi kata Anas radhiyallahu anhu, beliau bilang, ketika Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, orang-orang pada waktu itu lagi pesta-pesta adik-adik. Adik-adik tahu pesta enggak? Jadi mereka itu suka-suka, ada yang keluar rumah, mereka makan-makan, mereka motong hewan-hewan untuk dimakan, mereka berpesta-pesta.
Mereka bersenang-senang ketika itu. Akan tetapi kemudian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka. Ya. Dan kemudian Nabi bilang, qad abdalukum au qad abdalukumullahu ta'ala bihima khairan min huma yaumal fitri wal adha. Kata Nabi, Allah telah gantikan yang lebih baik dari hari raya kalian. Jadi hari raya yang sedang dirayakan oleh penduduk Madinah ketika itu, teman-teman. Kata Nabi, Allah ganti. Allah kasih nih hadiah buat kalian. Yaitu 2 hari raya. 2 hari raya, Kak. Apa aja, Kak, hari rayanya itu? Ada yang tahu? 2 hari rayanya apa aja ya? Oke, Fakhri, coba bisa dijawab Fakhri. Apa ya 2 hari rayanya ya? Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada 2 teman-teman. Ternyata ada Hari Raya Idul Fitri. Ada Hari Raya Idul Adha. Kalau Hari Raya Idul Adha itu hari di mana orang-orang makan daging, teman-teman. Ya, ada orang-orang yang punya rezeki banyak memotong sapi, memotong kambing, memotong domba, memotong unta, memotong ayam, bebek. Oh, enggak kalau ayam bebek ya. Itu Idul Adha dikasih. Kalau Idul Fitri itu adalah hari raya yang Allah berikan setelah manusia berpuasa. Ya, ini hadiah yang luar biasa. Allah kasih kesempatan bagi kita, teman-teman, untuk merasakan kesenangan dan kebahagiaan serta keindahan di hari raya Lebaran. Ya, adik-adik kayak begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hari raya Lebaran, suara yang paling dinanti adalah suara bacaan ini. Bacaan apa nih, Kak Yogi? Bacaan ini bacaan apa? Ada yang tahu nggak ya? Nggak ada harokatnya sih. Apa bacanya, Maryam? Takbir. Jazakillahu khairan, Masya Allah. Bacaan takbir yang selalu menggema apabila hari raya Lebaran tiba. Bahkan nggak sedikit dari kita yang kadang merinding. Kalau kayak gitu suka merinding tahu teman-teman. Dengerin orang yang bertakbir. Ya, nadanya khas, nadanya khusus ya nggak? Gimana bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan itu mah ya. Aduh, bukan begitu ya teman-teman ya. Ada yang tahu nggak gimana nadanya? Oke, Masya Allah, semangat ya. Coba, Abang Rafif, coba. Gimana nadanya sayang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, Masya Allah. Sepertinya Abang Rafif sering takbir keliling nih. Masya Allah, indah banget ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah. Ya. Ketika kita mendengar suara-suara ini sayup-sayup, semua orang menggemakan takbir, seluruh alam semesta bertakbir kepada Allah.
suara yang hanya bisa kita dengar 2 kali dalam 1 tahun, adik. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Maka ketika nanti adik-adik sampai di hari Lebaran, adik-adik mau berangkat ke masjid, ya, adik-adik berangkat ke masjid sambil bertakbir di jalan, ya, dengan suara cukup yang kalian dengar saja. Artinya nggak perlu kalian teriak-teriak sampai suaranya habis. Allah, sampai teriak. Ntar pas pulang dari sholat Id, nggak ada suaranya lagi. Kemana suara kamu? Ya, akhirnya nggak bisa menikmati hidangan Lebaran deh. Ya, maka adik-adik yang kalian cintai karena Allah, kalau nanti adik-adik bertakbir, bertakbirlah dengan suara yang kalian mendengarkan. Ya, dan tahukah kalian, hari raya itu adalah hari bahagia. Ya, hari raya itu hari bahagia, jangan dibawa sedih. Ya, hari raya itu hari happy, teman-teman. Allah ingin kita itu senang dan bahagia ketika itu. Ya, maka jadilah anak, jadilah seorang muslim yang bahagia di hari raya. Kita berusaha untuk happy, kita berusaha untuk senang dengan datangnya hari raya. Maka ada beberapa hal yang ingin Kak Yogi sampaikan sama kalian. Pas hari raya, pesan Kak Yogi, lebih bagus adik-adik berada pas malam takbirannya, misalkan ya, adik-adik berada di dalam rumah, tidak perlu keluar, apalagi naik motor, apalagi sampai ada yang beli petasan tuh yang biasanya ke atas langit, putar gitu-gitu ya. Pernah dengar nggak? Putar. Kasihan orang tua kita mencari rezeki. Ya, Abi dan Umi kita cari rezeki bukan untuk dijadikan sesuatu yang mubazir. Bahkan tidak jarang loh adik-adik sekalian, ada yang celaka akibat dia membeli sesuatu yang sudah jelas ada mudaratnya, adik-adik sekalian. Adik-adik mau nggak nanti pas Lebaran menangis atau sedih karena kesakitan misalkan? Tentu tidak. Jangan sampai ya teman-teman ya. Kita mau Lebaran itu momen yang paling bahagia. Momen kita bisa memeluk ibu kita. Momen di mana kita bisa memeluk ayah kita dengan penuh kasih sayang. Ya, maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, Lebaran tahun ini tuh akan lebih ramai daripada tahun kemarin. Betul nggak? Kenapa coba? Soalnya tuh tahun kemarin kita nggak boleh keluar. Udah 2 tahun ya teman-teman ya. Udah dari 2020, 2021 kita nggak boleh keluar adik-adik. Dan Lebaran tahun ini Kak Yogi yakin akan banyak orang-orang yang keluar rumah, membawa kendaraannya, keluar di jalan-jalan, maka akan ramai sekali. Maka alangkah baiknya adik-adik berada di rumah, supaya pas hari raya Lebarannya kalian dalam keadaan sehat. Oke? Nah, adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bertakbir, maka pagi itu kita akan mandi, sayang. Ya, kita akan mandi. Mandi jebur. Wah, seger, Masya Allah. Ya, mandi pagi hari. Yang biasanya malas-malesan mandinya, karena itu hari raya dia semangat. Bahkan tidak jarang jam 4 pagi dia sudah bangun. Ya, adik-adik mandi tuh. Mandi pagi untuk melaksanakan sholat yang namanya sholat Idul Fitri. Ya, kenapa Kak Yogi kok aku harus mandi, Kak? Ya, banyak alasannya. Salah satunya agar ketika kita berkumpul dengan saudara kita sesama muslim, tubuh kita dalam keadaan wangi. Ya, adik-adik suka nggak misalkan adik-adik sholat Id nanti di lapangan Allahu Akbar,
tiba-tiba adik-adik mencium aroma orang yang belum mandi selama 10 tahun. Wah, Masya Allah. Akhirnya lebarannya jadi nggak enak deh. Ya, maka kita mulai dari diri kita sendiri. Adik-adik bangun tuh pagi-pagi, sholat Idul Fitri itu sekitar jam 6:30. Nah, adik-adik sesudah sholat subuh atau sebelum sholat subuh mandi. Ya, mandi pakai sabun, sudah sikat gigi, ya kan? Sikat gigi sudah, mandi sudah, sabunan sudah, bedakan sudah, lipstikan sudah yang laki-laki. Yang laki-laki lipstikan jangan. Ya, pokoknya udah keren deh, gitu ya. Apalagi laki-laki nih pakai minyak wangi, ya kan? Pakai minyak wangi yang harum, tapi jangan sebotol-botolnya ya dipakai. Sedikit aja gitu biar enak. Masya Allah, jadi keren. Ya, tak lupa mungkin ada sebagian adik-adik yang punya baju bau, ya kan? Baju bau, baju baru maksudnya. Iya, siapa yang udah beli baju baru? Ada? Masya Allah, Alhamdulillah. Kak, aku nggak beli baju baru, Kak. Nggak harus kok. Ya, yang penting bajunya rapih. Yang penting bajunya bersih. Yang penting bajunya bolong, adik-adik. Ya, kalau nggak bolong, ntar makainya gimana? Ini kan bolong, adik-adik tuh. Ntar kalau nggak bolong, kepalanya masuknya lewat mana coba? Ya, nah, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah, Lebaran itu nggak harus baju baru kok. Ya, Lebaran itu yang penting baju kita rapi dan bersih serta wangi. Nah, kemudian adik-adik setelah kalian mandi, jangan lupa kalian sarapan. Ya, sarapan tuh teman-teman. Sarapan, jangan sampai kalian menganggap hari itu masih hari puasa. Ya, kan biasanya kita puasa terus tuh pagi-pagi habis sholat subuh nggak pernah ngelihat makanan. Maka di hari Lebaran, habis sholat subuh adik-adik serbu makanannya. Ada ketupat, ya kan? Ada apa lagi? Ada kue nastar, ada apa lagi? Masya Allah. Ada daging, daging ayam, daging rendang, daging sapi, daging ikan paus mungkin kalau ada. Ya, adik-adik nikmatin. Ya, bilang kalau itu masakan Umi. Umi, Masya Allah masakannya, wah, enak. Dipuji Uminya. Ya, Mi, Masya Allah enakannya enak banget. Masya Allah, jazakillahu khairan. Makasih banyak Umi. Aku senang Lebaran hari ini. Ya, adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarapan. Jangan sampai nggak sarapan. Takutnya nanti adik-adik sholat Idul Fitri lemas. Ya, apalagi kalau misalkan panas tuh adik-adik. Terkadang sampai ada orang yang pingsan sayang. Ya, karena kecapean pas sholat Idul Fitri. Maka adik-adik jangan lupa untuk mandi, sarapan, kemudian pergi ke lapangan sholat. Berapa rakaat ya sholatnya Kak Yogi? Sholatnya 200 rakaat gitu deh kalau nggak salah. Enggak, 2000. 2 juta. Dua aja. Oh iya, Masya Allah. 2 aja teman-teman. Sholatnya nggak banyak-banyak kok. Ya, sholatnya cuma 2 rakaat adik-adik. Ya, insya Allah sih adik-adik kuat. Soalnya selama ini adik-adik sholat taraweh sampai 11 rakaat, ya kan? Sholat Idul Fitri cuman ada 2 rakaat. Cuman kayak ini mau titip pesan nih. Nanti Pak Imamnya akan berkali-kali ucapin Allahu Akbar loh. Kalian harus siap tuh ilmunya. Sholat Idul Fitri, rakaat pertamanya ternyata takbirnya nggak cuma sekali. Ada berapa coba takbirnya? Ada 700. Oh, 7.
Yeay, Kak Yogi benar. Mana hadiah buat Kak Yogi? Siapa yang ngasih hadiah Kak Yogi? Ikan, mana sini? Aisyah, sini. Ya udah deh, nggak ada. Kak Yogi nangis aja. Nah, teman-teman betul, 7. Jadi maksud Kak Yogi jangan sampai nanti imamnya baru takbir sekali nih. Ya. Allahu Akbar. Terus imamnya bilang, Allahu Akbar. Ada yang ruku lagi. Padahal itu takbir dalam sholat id sebanyak 7. Ya, nanti imamnya akan bilang gini sayang. Allahu Akbar. 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 Baru deh imamnya bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus. Gitu sayang. Jadi jangan sampai nanti kalian lengah ketika imamnya bilang takbir yang kedua, Allahu Akbar, kalian ruku. Pas kalian ngeliat ke samping, kanan, kiri, lah kok orangnya masih berdiri semua? Ternyata aku salah. Ya, jadi ingat loh, salat Idul Fitri, rakaat pertama ada 7 kali takbir. Terus Pak Imamnya baca surat Al-Fatihah deh. Habis baca surat Al-Fatihah, Pak Imamnya biasanya baca surat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Siapa yang hafal surat ini? Masya Allah. Ntar didengerin ya kalau Pak Imamnya baca surat ini. Ini namanya surat Al-Ikhlas. Hah? Kenapa? Salah. Oh, Mbak Trisia lagi sih tadi yang ngasih tahu. Aduh, bukan Al-Ikhlas ya teman-teman ya. Oh, Mbak Trisia langsung mau buka mute-nya. Oke teman-teman, suratnya surat Al-A'la. Terus nanti rakaat kedua deh. Teman-teman sholat Allahu Akbar, imamnya Allahu Akbar. Di rakaat kedua, teman-teman bertakbirnya 5 kali. Nah, nanti imamnya baca Al-Fatihah. Terus baca surat, biasanya surat Al-Ghasyiyah. Ya. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada yang hafal surat ini? Masya Allah, hebat-hebat banget ya, good job. Jadi teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sholat, selesai teman-teman sholat, nanti Pak Imamnya maju ke depan. Ngapain Kak Yogi? Mau ngasih pengumuman ya? Bukan. Pak Imamnya mau memberikan kita nasihat. Nah, adik-adik, kalau ada yang menasehati kita, hendaknya kita dengarkan baik-baik. Kita pasang telinga kita, krek-krek, bautnya jangan lupa. Emang pakai baut kayak Yogi telingaku? Enggak ya, pasang telinganya, dengerin. Misalkan ustadznya bilang apa, syekhnya bilang apa, adik-adik dengerin dengan seksama, duduk rapi terus didengerin. Ya, setelah nanti Pak Imamnya selesai memberikan nasihat, Masya Allah, adik-adik sudah boleh untuk pulang.
Ya, adik-adik pulang tuh ke rumah. Oke, nah di sana adik-adik kita mendapatkan momen yang begitu luar biasanya. Apa itu Kak Yogi? Kita mendapatkan tahniah. Ucapan-ucapan selamat. Ya, ucapan-ucapan selamat karena telah berhasil melawan setan selama 30 hari. Adik-adik sekalian. Kita berkumpul bersama keluarga. Ada nenek mungkin, ada kakek mungkin, ada paman, ada bibi, ada tetangga kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Atas, bawah. Ya, mungkin ada ya adik-adik ya. Ya, ada tetangga kita berkumpul semua. Alhamdulillah setelah genap 30 hari berpuasa, berjuang melawan hawa nafsu, Allah kumpulkan kita dengan sanak saudara kita. Saling berpelukan. Sudah boleh belum ya kalau sekarang? Sudah ya teman-teman ya. Kalau tahun lalu kan nggak boleh katanya ya teman-teman ya. Takutnya ntar kena virus corona. Oke. Ada yang saling bersalaman. Kalian cium tangan ayah ibu. Ya. Selamat hari raya ayah. Selamat hari raya ibu. Selamat hari raya adik. Selamat hari raya kakak. Ucapan-ucapan yang indah. Nah, ada ucapan yang teman-teman juga bisa hafalkan nih. Ya, apa yang Kak Yogi ajarin ya? Nih, teman-teman bisa mengucapkan apa nih Kak Yogi? Tiki bili mini wi mini kimi. Bukan. Ya, Kak Yogi sih nggak ngasih harokat. Ya udah deh. Kak Yogi kasih nih teman-teman. Oke, teman-teman lihat nih. Ini Kak Yogi kasih harokat pada huruf taknya fathah teman-teman. Terus Kak Yogi geser lagi, kasih fathah lagi teman-teman. Jadi tako deh. Ya, bukan tiki lagi deh. Sekarang Kak Yogi kasih tasydid biar kuat teman-teman. Kasih fathah lagi. Kak Yogi kasih fathah lagi. Ya, Kak Yogi kasih doma. Kak Yogi kasih kasroh. Kak Yogi kasih tasydid. Kak Yogi kasih fathah teman-teman. Kak Yogi kasih fathah lagi. Kak Yogi kasih mim lagi. Kasih kasroh lagi. Kak Yogi kasih sukun. Kak Yogi kasih doma. Kak Yogi kasih sukun lagi. Jadi bacanya taqabbalallahu minna wa minkum. Apa teman-teman? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqab. Nah, teman-teman yang belum hafal nih kayak gini bantuin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa Kak Yogi? Semoga. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Oh, ya, ini doa teman-teman. Teman-teman sambil peluk ayah bunda, sambil cium tangan mereka berdua. Selamat hari raya ayah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Ya, ada yang sudah hafal ucapannya? Oke, lihat Kak Yogi teman-teman ya. Taqabbalallah. Oke. Taqabbalallahu. Job. Sekali lagi ya sayang ya. Semangat dong. Anak soleh harus semangat. Job. Masya Allah. Taqabbalallahu.
Masya Allah. Minna wa minkum. Masya Allah. Barakallahu fika. Yogi mau minta satu tolib. Khadijah. Coba Khadijah. Assalamualaikum Khadijah. Ya. Waalaikumsalam Kak Yogi. Khadijah tinggal di mana? Di Jakarta. Jakarta. Umur berapa tahun? 6. Oh 6 ya. Udah tertulis kok ya Kak Yogi. Gimana sih? Oke deh Khadijah. Tadi Kak Yogi mengajarkan kata yang bisa kita ucapkan kepada orang-orang di hari Lebaran. Gimana cara mengucapkannya sayang? Taqabbalallahu minna wa minkum. Masya Allah. Kita sempurnakan yuk Khadijah. Ikutin Kak Yogi ya sayang. Taqabbalallahu. Taqabbalallahu Minna wa minkum. wa minkum. Barakallahu fiki. Masya Allah. Ada lagi yang bisa? Banyak. Good job. Kayak ke Aisyah Finzi. Coba. Taqabbalallahu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fik. Siapa lagi yang bisa? Oke, Kakak. Boleh. Silakan. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Ada yang keliru sedikit tadi sayang. Coba nih lihat Kak Yogi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum. Oke, kalau kita gabung, taqabbalallahu minna wa minkum. Good job. Nah, Kak Yogi, aku ngucapinnya buat siapa? Buat saudara-saudara kita yang beragama Islam. Karena itu adalah harapan agar selama di bulan Ramadan ini amalan kita diterima. Ya, seorang muslim itu adik-adik, walaupun dia diberikan hari raya, dia tetap teringat bahwasanya amalan yang dia lakukan belum tentu dia diterima. Makanya dia tuh harus berharap dan dia juga tuh harus takut kalau amalannya tidak diterima. Ya, nah adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari Lebaran biasanya ayah ibu kita, saudara-saudara kita akan saling memberikan hadiah. Betul atau tidak? Nah, memberikan hadiah itu disyariatkan loh dalam Islam. Makanya kalian siapkan hadiah. Aku mau kasih hadiah ke Khadijah. Terus Khadijah mau bikin hadiah buat Umi. Ya, Yusuf mau bikin hadiah buat Abi, buat Eyang, misalkan. Adam mau bikin hadiah buat Umi. Umar mau bikin hadiah buat Khawla. Ya. Nadira mau kasih hadiah Danisha mau kasih hadiah Jasmine mau beli mobil truk buat hadiah. Boleh nggak? Boleh sayang. Ya, Konita mau beli pesawat buat Kak Yogi. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, kita saling memberikan hadiah. Ya, tapi pesan Kak Yogi jangan saling bertukaran. Karena tukaran dalam Islam itu tidak boleh. Namanya horor, adik-adik sekalian. Kasih aja hadiahnya. Nih kasih hadiah. Nggak perlu tukaran saat itu. Paham ya? Jadi caranya adik-adik kasih nih hadiahnya. Ini hadiah buat kamu. Ya, ini buat kamu. Terus kita sudah. Kalau nanti dia kasih hadiah ke kita, kita terima. Tapi misalkan gini. Aku punya hadiah nih. Aku juga punya hadiah. Kita tukeran yuk. Ini tidak boleh. Paham sayang? Bertukar hadiah seperti ini tidak boleh. Kenapa? Itu horor namanya dalam agama kita Islam. Ya, itulah keindahan. Sekilas, bukan keindahan ya. Sekilas keindahan Lebaran yang bisa Kak Yogi ceritakan.
Gak terbayang betapa indahnya. Terlebih ketika adik-adik lebarannya sama Abi dan Kak Yogi mau tanya, siapa yang lebaran sama Abi dan Umi? Ya Allah, senang banget, bahagia banget. Ya, jangan sia-siakan tuh adik-adik. Ya, kalau Kak Yogi gak ada Uminya lagi adik-adik. Ya, Kak Yogi gak sebahagia kalian. Kak Yogi nggak seperti dulu waktu Kak Yogi kecil. Maka ketika teman-teman masih punya ayah bunda, kalian bersyukur. Ya, kalian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, lebaran ini aku masih sama ayah, sama bunda. Aku mau jaga beliau berdua. Dijaga ya mereka berdua. Siap atau tidak? Siap dong. Ya, jaga ayah bunda sampai mereka nanti jadi nenek-nenek dan jadi kakek-kakek. Ya. Semoga lebaran tahun ini menyenangkan buat kalian dan buat Kak Yogi, buat kita semua. Dan yang pasti, semoga Allah menerima amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan. Masih ada 10 hari nih adik-adik. Yuk kita manfaatkan bulan Ramadan kita di atas ketaatan kepada Allah. Demikian yang bisa Kak Yogi sampaikan teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan. Baik, terima kasih Kak Yogi. Alhamdulillah. Adik-adik, semoga ilmunya dari Kak Yogi dapat ya semua. Pasti udah nunggu lebaran ya. Siapa yang nunggu lebaran atau nungguin Lailatul Qadar dulu nih? Lailatul Qadar dulu ya. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kan Bunda Muti punya 3 hadiah nih dari Taklim Anakku. Nah, Bunda Muti maunya adik-adik bertanya sama Kak Yogi ya. Siapa yang mau bertanya sama Kak Yogi? Ayo, boleh Kak Yogi yang pilih ya. Masya Allah, Masya Allah. Oke nih, ada siapa yang mau bertanya? Pertanyaan bagus nanti akan Kak Yogi catat ya. Terus Kak Yogi kabarkan ke Bunda Muti, nanti akan ada pengumumannya adik-adik. Siap ya? Oke, tentu pertanyaannya yang berhubungan dengan pembahasan kita pada kesempatan. Oke. Siapa yang benar-benar ingin bertanya nih? Kita cek dulu nih, ada slide 1, slide 2. Masya Allah, rame teman-teman yang mau bertanya. Kak Yogi, aku mau tanya dong Kak Yogi. Sholat asar berapa rakaat Kak? Ya, nggak nyambung deh. Mana ya yang mau bertanya ya? Oke, ada Akila dan Ati. Ya, Akila, coba dibuka mute-nya. Oke. Siapa yang mau bertanya? Oke, siapa yang mau bertanya? Atifa. Oh, Atifa, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yogi, horor itu apa? Oh, horor itu apa? Masya Allah, pertanyaan bagus. Pendek tapi simpel. Horor itu seperti judi namanya. Ya, judi itu apa Kak Yogi? Judi itu jadi seperti tebak-tebakan, ya, yang bisa merugikan pihak lain. Artinya ini merupakan sesuatu yang sudah Allah larang sayang. Gitu ya. Nah, kenapa tadi Kak Yogi sebutkan begitu? Karena biasanya ada sebagian masyarakat kita nih yang suka bertukar kado gitu. Ini jangan. Adapun Kak Yogi ngasih hadiah ke Akila. Ya, Kak Yogi kasih hadiah ke Akila. Tanpa tujuan bertukar kado itu boleh. Kak Yogi ngasih hadiah ke Atifa atau ke Akila nih. Ini hadiah buat kalian ya. Tiba-tiba kalian juga ngasih hadiah ke Kak Yogi. Kak Yogi, aku juga punya hadiah loh buat Kak Yogi. Itu boleh. Tapi kalau dari awal dia niatnya gini, kita tukeran kado yuk. Itu nanti tebak-tebakan teman-teman. Tebak-tebakannya gimana? Yang satu dapat apa? Ya, good job. Paham ya? Jadi yang satu, oh hadiahnya nggak bagus. Yang satu ternyata hadiahnya luar biasa. Kecewa nggak yang nggak luar biasa ini? Kecewa. Dia seperti kalah nantinya gitu. Makanya kita memberi nggak usah berharap ketika kita memberi kepada orang lain nih,
kita nggak perlu berharap dapat hadiah lagi, nggak perlu. Kalau dia kasih hadiah, alhamdulillah. Paham ya? Good job. Pertanyaan luar biasa. Baik, barakallahu fikum. Nah, ada satu pertanyaan. Oke, berlalu satu pertanyaan. Pertanyaannya ada banyak nanti, tapi mungkin yang dapat hadiahnya beberapa ya. Baik, Kak Yogi ke Asraf. Masya Allah, ada Asraf. Silahkan Asraf. Apa ya tadi? Apa ya? Kenapa sholat tarawih tidak dilakukan jika bukan bulan puasa? Ya, kenapa sholat tarawih tidak dilakukan ketika tidak bulan puasa? Jadi sayang, sebenarnya sholat tarawih itu adalah sholat malam yang biasanya kaum muslimin lakukan. Ya, sama seperti sholat tahajud. Ya, jadi orang yang biasa sholat tahajud, dia akan terbiasa melaksanakan sholat tarawih tersebut. Hanya saja memang waktunya yang dimajukan. Ya, supaya tidak membebani orang-orang yang tidak bisa bangun malam, sayang. Ya, kalau misalkan sholat tarawihnya jam 2 malam, misalkan. Apakah semua orang mampu? Tidak, ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu, teman-teman. Ya, maka dari itu adalah syariat sholat tarawih di bulan Ramadan dan dilakukan setelah sholat Isya agar orang-orang semangat dalam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, good job. Mana lagi kita akan coba cari bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Oke. Ayo, Beril deh, kayak ke Beril. Silakan Beril. Ya, assalamualaikum. Sudah bisa? Coba ya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita disunahkan melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang sholat Id? Masya Allah. Pertanyaan luar biasa sekali. Tadi Kak Yogi belum jelaskan hal itu ya. Ya, tadi Kak Yogi belum jelaskan hal ini kepada teman-teman. Syukran Beril sudah diingatkan. Ya, salah satu sunnah yang bisa atau memang biasanya dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda, teman-teman sekalian. Ya, inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau berangkat nih, tadi kayak gitu sebenarnya mau share screen papan tulis ya. Oke, kayak jelasin di sini deh. Misalkan kita berangkat lewat sini, ini masjidnya. Kita berangkat lewat sini. Nah, nanti pas pulang teman-teman cari jalan lain. Ya, sambil bertakbir. Kenapa Kak Yogi? Pertama, ittiba'an li sunnati Rasulillah. Kita mengikuti sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu alasan pertama. Yang kedua, ketika kita melewati jalan yang berbeda, maka syiar-syiar Islam atau takbir-takbir yang adik-adik kumandangkan itu bisa tersebar bagi orang banyak. Betul atau tidak? Ya, misalkan adik-adik berangkat lewat sini banyak penduduknya, nanti lewat jalan lain banyak penduduknya. Akhirnya yang dengerin takbir jadi banyak. Akhirnya syiar Islam jadi tersebar. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Kak Yogi kasih satu pertanyaan lagi buat Kak Yogi simpan datanya. Barakallahu fiik. Oke. Masya Allah, ada Nuha, silakan. Kenapa di hari Lebaran kita nggak boleh sedih? Barakallahu fiik. Ya, kenapa hari Lebaran kita nggak boleh sedih? Karena hari itu adalah hari untuk mengekspresikan kebahagiaan.
Ya, untuk mengekspresikan kebahagiaan. Allah sudah kasih kita rezeki berupa kuat dalam ibadah di bulan Ramadan, sayang. Itu rezeki dari Allah. Terus kita sukses nih, maka wajib bagi kita untuk berbahagia. Kenapa? Karena Allah lah yang memberi. Ya, tapi Kak Yogi kadang ada yang nangis, Kak. Terkadang orang bahagia itu bisa nangis, adik-adik, betul nggak? Ya, karena bahagia banget dia pun menangis. Maka tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu sedih, terus murung, nggak happy, nggak senang. Ini jangan. Ya, sama ketika ibu dan ayah kalian kasih hadiah ke kalian. Ya, ibu dan ayah capek-capek pergi ke suatu tempat beliin hadiah buat kalian. Ketika hadiahnya kalian terima, kalian begini ekspresinya. Nah, kira-kira ibu dan ayah kita sedih atau tidak? Sedih. Ya, ibu dan ayah kita jadi sedih ketika kita tidak bahagia. Ya, maka adik-adik yang kayak dicintai karena Allah Azza wa Jalla, usahakan dan harus bisa bagi diri kita untuk bahagia di hari. Hilangkan dulu kesedihannya, ya, dibawa happy dulu, dibawa ceria dulu. Semoga di hari itu Allah berikan kita kebahagiaan di dalam hati kita dan kita menjadi hamba Allah yang dicintainya serta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Demikian yang bisa Kak Yogi sampaikan. Dengan berakhirnya kajian sore hari ini, berakhir pula rangkaian kajian di bulan Ramadan bersama Taklim Anakku. Ya, kita tentu bersyukur kepada Allah. Kemudian kita berterima kasih kepada ayah bunda, kepada segenap panitia yang telah memfasilitasi kajian buat kalian semuanya. Yuk kita ucapkan jazakumullah. Yuk coba buka mute-nya. Terima kasih banyak ayah bunda dan anakku. Allah menjaga ayah bunda semua. Barakallahu fiik. Ya, demikian yang bisa Kak Yogi sampaikan, adik-adik sekalian. Selebihnya Kak Yogi kembalikan kepada silakan Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih anak-anak, teman-teman semua. Tadi kan udah ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, dari Taklim Anakku akan memberikan hadiah lagi adik-adik. Nah, nanti kan tadi kan Bunda Muti udah bilang ya kalau misalnya dari awal siapkan alat tulis, disiapkan kan tadi ya? Ya, nanti resumenya kalian di-upload lagi ke Instagram. Terus nanti bilang sama Bunda untuk di-tag ke Taklim Anakku Bintaro, Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, dan ke Kak Yogi. Nanti di grup di-share juga ya. Kalau Kak Yogi? Kak Yogi masih ada ya? Iya, masih. Ya, minta doa penutup ya Kak Yogi untuk taklim kita hari ini. Oke deh teman-teman, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan kegiatan rangkaian belajar kita dan Allah berikan kemudahan dari awal sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu momen Ramadan ini hanya terjadi setahun sekali. Ya, maka banyak doa kepada Allah agar kita dipertemukan lagi pada Ramadan tahun berikutnya. Kita akhiri majelis yang mulia ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma
Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam.